Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisti Oktaviona dengan NIM D22 2019 Saya dari kelas D2242. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir analisis dan perencanaan sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut. Yang pertama, studi kasus Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut. Yang kedua, gambaran bisnis, proses, dan flow of document. Aplikasi dental berupa jasa dari tenaga medis, khususnya dokter gigi, dokter bedah mulut, dan dokter gigi dan mulut yang sudah bekerja sama dengan program kami. Dental sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti gigi. Pada aplikasi ini yang sudah menginstal aplikasi akan diarahkan kepada pilihan menu yang sudah disediakan. Program ini akan selalu diupgrade sesuai dengan kebutuhan atau pasien oleh pihak kami selanjutnya, mana itu adalah proses. Output yang dihasilkan berupa data pengguna akan terhubung langsung dengan dokter terkait dan akan mempermudah apabila kedua belah pihak bertemu langsung untuk satu tindakan. Di sini ada flow of document, bisa dilihat ada pengguna, direktur, dokter. Kemudian yang ketiga, tahap identifikasi. Identifikasi fungsi sistem. Yang pertama, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk register pengguna. Ada pengguna memastikan data pribadinya, pengguna mendapatkan nomor registrasi untuk memudahkan pertemuan dengan dokter, pengguna dapat memperbarui data pribadinya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk konsultasi dengan dokter. Itu ada pengguna dapat memilih dokter yang diperlukan sesuai zonasi wilayah. Ada pengguna dapat melakukan tanya jawab dengan dokter melalui chat pribadi. Pengguna dapat mengakses menu. Pengguna dapat membuat jadwal yang telah ditentukan dengan dokternya. Pengguna akan dimudahkan dalam sistem pendaftaran dokter dan akses cepat. Pengguna dapat memberikan bintang kepada dokter sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk menyediakan artikel kesehatan seputar kesehatan gigi dan mulut. Pengguna dapat mengakses artikel cara merawat gigi dan mulut. Pengguna dapat mengakses artikel cara menjaga gigi. Pengguna dapat mengakses gambaran seputar kerapian dan susunan gigi. Pengguna dapat mengakses artikel penyakit apa saja yang ada dalam gigi. Pengguna dapat mengakses artikel cara mencegah penyakit tersebut. Yang keempat, sistem harus mampu mengakses video yang telah disediakan. Pengguna dapat memutar atau mengunduh video offline cara menyikat gigi dengan benar. Pengguna dapat memutar atau mengunduh video offline cara merawat kebersihan gigi. Pengguna dapat memutar atau mengunduh video offline cara mencegah penyakit yang ada pada gigi dan mulut. Video dapat berupa animasi maupun penjelasan dari dokter. Identifikasi informasi. Laporan data penyakit pasien berisi data penyakit pasien yang pada periode tertentu. Laporan konsultasi dokter dengan pasien berisi data konsultasi dokter dengan pasien. Laporan kunjungan artikel, laporan kunjungan video, laporan pendapatan. Identifikasi data, data register pasien, data dokter, data diagnosa, data hasil konsultasi dokter, data tarif dokter. Identifikasi tujuan informasi. Pertama, ada laporan data penyakit pasien oleh dokter, laporan konsultasi dokter dengan pasien, oleh pasien dan direktur, laporan kunjungan artikel direktur, laporan kunjungan video direktur, laporan pendapatan direktur, identifikasi sumber data, data register pasien, pasien dan direktur, data dokter, direktur, data diagnosis direktur dan dokter, data hasil konsultasi dokter, pasien dan direktur, data tarif dokter, direktur. Identifikasi pelaku, ada 3, direktur, pasien, dan dokter. Identifikasi proses pendaftaran pasien. Pasien register, pasien mendapat nomor identitas. Konsultasi pasien dengan dokter, mencatat keluhan, mencatat penyakit, pencatatan hasil konsultasi dokter. Laporan kunjungan, laporan penyakit, laporan kunjungan artikel, laporan kunjungan video, laporan pendapatan, pencatatan data admin. Itu ada 2, data tarif dokter, data tarif konsultasi.
Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya seperti yang di awal tadi, ada sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk register pengguna, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk konsultasi dengan dokter, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk menyediakan artikel kesehatan seputar kesehatan gigi dan mulut, sistem harus mampu mengakses video yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di sini ada operasional, penggunaan Android atau iOS, kebutuhan RAM 40 MB, ratingnya 12+, keamanannya sistem aplikasi dan database dilengkapi password, dilengkapi dengan antivirus pengaman perangkat lunak, informasi penggunaan untuk menampilkan tata cara pendaftaran atau register pengguna baru, penggunaan untuk menampilkan informasi apabila user salah memasukkan password, kinerja waktu pengguna yang telah lama off, tidak login selama 12 bulan akan terblokir secara otomatis, waktu konsultasi dengan dokter disesuaikan dengan jam kerja dokter, waktu pengunduhan video hanya 1 minggu. DED-nya konteks diagram decomposition diagram DFD. Yang di sini ada A, konteks diagram, bisa dilihat. Kemudian yang B, decomposition diagram. Selanjutnya ada DFD level 0. Kemudian ada DFD level 1, proses login dan pendaftaran. DFD level 2, proses konsultasi. DFD level 3, proses akses lain. Use case, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan apa saja yang menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian desain interface dan desain input atau output. Di sini desain login, desain pendaftaran, desain menu utama, desain live dokter, desain konsultasi, desain akses video, desain akses artikel, kemudian ada desain akses tips dan trik, desain masuk aplikasi, desain login pengguna, desain input pendaftaran, desain menu utama, menu live dokter, menu konsultasi, menu profil dokter, menu video, menu artikel, menu tips dan trik. Desain basis data ERD dan struktur tabel. Yang pertama ini ERD. Bisa dilihat, selanjutnya ada struktur data, file database, kemudian ada key field, ada fungsinya, kemudian selanjutnya ada field database, key field, dan fungsinya. Bisa dilihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.